Kita sebagai ciptaan Allah tidak sanggup menembus mengingat zatnya Allah. Yang kita sanggup hanya mengingat namanya, terhubung kepada sifatnya. Oleh karenanya, jangan pernah berpikir kita ini sudah benar-benar berzikir. Ya, jangan-jangan zikir kita ini belum zikir, masih nyebut-nyebut, masih seperti burung beo. Ya, sebenarnya zikir kita sudah sampai tahap mana? Ada 3 tahapan zikir yang mesti disadari seseorang, dan dia harus tahu zikirnya mana, supaya kita ini tidak merasa berzikir. Supaya ini orang-orang seperti kita ini tidak merasa, zikirku sudah cukup. Ya, aku ini sudah sering haji umroh. Aku ini sudah zikir pagi sore, sudah zikir sholat jamaah. Ini banyak yang berpikir seperti itu. Ya. Apa hakikat zikir? Idza nasita ghairah. Jika engkau lupa kepada selainnya. Wa nasita nafsak, bahkan engkau lupa dirimu sendiri. Fi dzikrika, dalam zikirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أوصل إلينا رحمته بذكره وبذكر حبيبه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، خير فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. Baik, ikhwah saudara sekalian, insyaallah pagi ini kita coba mengambil berkah membedah kitab Manazil As-Sairin. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Harawi, ya, menjadi salah satu kaedah-kaedah dalam memahami tahapan-tahapan perjalanan rohani. Apabila tubuh ini berjalan, maka sebenarnya rohani kita juga jalan. Bila rohani tubuh ini mengalami perubahan dari kecil, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi tua, rohani kita juga mengalami perjalanan. Ya. Salah satu perjalanan penting dalam rohani kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau ingat Allah, yang diingat apa? Apa yang diingat? Allah bukan ciptaan. Nama. Jadi ingat Allah itu ingat nama. Gitu. Itu menyebut namanya. Rindu. Kalau dirindu berarti ada yang dirindu. Terbayang nggak objeknya? Adakah yang mampu membayangkan Tuhan? Tidak. Kenapa tidak dapat dibayangkan Allah itu? Karena Allah bukan benda, bukan sesuatu yang dicipta. Justru dialah pencipta. Oleh karenanya, kita sebagai ciptaan Allah tidak sanggup menembus mengingat zatnya Allah. Yang kita sanggup hanya mengingat namanya, terhubung kepada sifatnya. Ya? Oleh karenanya, jangan pernah berpikir kita ini sudah benar-benar berzikir. Ya, jangan-jangan zikir kita ini belum zikir, masih nyebut-nyebut, masih seperti burung beo. Ya. Nah, insya Allah pagi ini kita akan ambil dari kitab Manazil Sairin yang bab ke-47, bab Az-Zikr. Ini pendek ya, berumus-rumusan, dia penting sekali. Sebenarnya zikir kita sudah sampai tahap mana?
ada 3 tahapan zikir yang mesti disadari seseorang, dan dia harus tahu zikirnya mana, supaya kita ini tidak merasa berzikir, supaya ini orang-orang seperti kita ini tidak merasa zikirku sudah cukup, ya, aku ini sudah sering haji umrah, aku ini sudah zikir pagi sore, sudah zikir sholat jamaah. Ini banyak yang berpikir seperti itu, ya. Apa kata beliau? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Harawi. Al-Fatihah. Ya Nabi Husain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Arahkan kita aja biar enggak apa. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita. Ikhwan ilangnya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Suara asli aja, Bang. Tauhid. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ini surat Al-Kahf ayat 24, ya. Gak usah pakai suara asli aja, ya. Wadhkur. Apa arti wazkur? Sebutlah. Itu arti pertama. Sebutlah Tuhanmu jika kamu lupa. Ya sudah. Ya. Kelas. Arti kedua, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Yang ketiga belum boleh kita terjemahkan, karena terjemahannya mengikuti makna rohani. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Imam Al-Harawi mengatakan, idza nasita ghairahu wa nasita nafsaka fi dzikri. Zikir sebenar zikir itu, nah ini perhatiin, zikir itu bukan nyebut-nyebut, itu ritual zikir. Itu ritual zikir. Sedangkan hakikat zikir bukan itu. Apa hakikat zikir? Idza nasita ghairah, jika engkau lupa kepada selainnya. Wa nasita nafsak, bahkan engkau lupa dirimu sendiri. Fi dzikrika, dalam zikirmu. Orang kalau dia lupa tidak memandang dirinya zikir, dia merasa berzikir nggak? Dia merasa berhak dapat pahala nggak? Dia sendiri tidak memandang dirinya zikir. Ya. Jadi kalau zikir, yang terjadi kalau zikir gimana? Mulai mata merem, pikiran kemana-mana nggak? Iya, biasanya gitu. Iya. Kalau mulai takbir, maka pikiran kita macam-macam. Nah, maka zikir itu, zikir level 1, melupakan semua itu. Bahkan melupakan diri sendiri. Kok susah zikir ya? Nah, merupakan itu. Nah, bagaimana cara pintas untuk itu? Maka datanglah seseorang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kekasih Allah? Nabi jawab, orang yang jika mereka dipandang, memandang mereka membuat engkau ingat Allah. Nah, cari guru, itu namanya mursyid. Cukup pandang mereka, kita terhantarkan untuk ingat Allah, lupa kepada selain Allah. Nah, itu yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Maka memandang, mengingat guru seperti itu, menghantarkan kita kepada zikir level pertama. Itu sudah hebat. Orang kalau mati dalam berzikir seperti ini, mati husnul khatimah. Ya, jadi kita ingat dia, kita tidak ingat sosoknya, tapi kita ingat ajaran dia. Gitu. Cukup dengan memandangnya, kita kemudian terarahkan untuk memandang zikir-zikir yang diajarkan. Ini level 1. Yang ini yang didapat oleh orang-orang belajar zikir dan talqin. Ya. Oleh karenanya, mengambil baiat tariqat memang tidak wajib menurut Syekh Faqirullah Ibn Abdurrahman Al-Hanafi. Tapi belajar zikir hukumnya wajib. Baiat tariqat tidak wajib.
Karena tarekat itu hasil ijtihad para ulama, tapi zikir itu bukan ijtihad ulama, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya zikir level 1 itu fana fi syekh. Orang cinta kepada gurunya. Jadi kenapa zikir itu nggak pernah bekerja? Karena belum punya guru. Kenapa zikir belum berefek? Karena zikirnya belum punya mursyid. Dan belum cinta kepada mursyidnya. Nah, ini bukan cinta syahwat, nah ini cinta nur. Cinta dia karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sulit membayangkan bagaimana cinta kita nanti kepada Rasulullah kalau belum bisa belajar mencintai guru. Karena guru itu pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulit dibayangkan bagaimana Abu Bakar berkorban untuk Nabi, semua hartanya, bahkan putrinya dikasih untuk Rasulullah. Itu kalau orang belum punya pengorbanan kepada gurunya. Ya, nggak disuruh antum nyerahin putrinya ke aneh, bukan, nggak. Ini cuma ilustrasi aja, kias ya. Oleh karenanya, mulailah ya mencintai guru dengan mengirimkan doa suratul Fatihah ya. Nanti akan mulai muncul tuh rasa rindu kepada guru, itu awal zikrullah. Nah, itu ngikutin hadis tadi. Man idza ru'u, orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, menghantarkan engkau ingat kepada Allah. Jadi kalau orang banyak teori-teori dari sholat khusyuk, ya nggak apa-apa lah, itu teori mereka lah. Ternyata Rasulullah sudah berikan panduan mudah. Cara mudah khusyuk adalah punya guru. Ya. Maka kita tidak mempersoalkan ketika ada satu aliran Thariqah di Naqsyabandiyah, Syekh Qadrun Yahya, ya, beliau mengizinkan muridnya memandang wajah dia, foto dia. Ya, cuma orang tidak paham dianggap itu khurafat. Ya. Dan kalau orang Banjar tuh suka ingat abah guru sekumpul dipajang di rumah. Ya. Bahkan ada yang melukis Datuk Kelampaian, ya, ya. Itu kan untuk koneksi cinta kepada sang wali Allah. Ya. Apakah itu boleh? Ya, bagi orang yang membolehkan foto, gambar, maka itu tidak masalah. Tapi yang mengharamkan foto gambar, ya sudah nggak bisa pasang di rumahnya. Ya, foto pakai matanya, simpan di hatinya. Ya. Gaya bener ya, kayak bisa aja ya. Dan anehnya orang mengharamkan foto guru, tapi di handphone dia banyak sekali foto ya, bukan guru-gurunya. Baik, itu zikir level 1. Zikir level 1 bukan langsung ingat Allah, tapi mencari dulu jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Itu zikir. Ya. Oleh karenanya guru adalah babullah. Guru itu pintu menuju Allah. Namun jangan salah paham, guru sejati siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus sebagai, tugasku sebagai guru. Jadi sebenarnya guru-guru hari ini itu tidaklah mereka bercahaya kolbunya, kecuali dia kolbunya harus terhubung kepada guru sejati Rasulullah SAW. Meskipun jasad Nabi sudah ditanam, dikubur di Madinah, ya, tapi nurnya mati nggak? Nggak. Ruhnya mati? Nggak. Oleh karenanya, kita masih dapat terkoneksi kepada nur Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka terhubung kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu kakek buyut Nabi, namanya Ilyas. Ya, ke atasnya cucu dari Adnan. Itu dia ketika duduk begini, dia menyaksikan dan mendengar di dalam dirinya, tulang sumsumnya itu berzikir Allah, Allah. Itu nur Muhammad. Tubuh kita ini kan tercipta dari nur. Ya, dari tanah, dari air, tapi semua itu dari nur. Itu yang ada di tulang susumnya, di tulang-tulang, di dagingnya, di dalam badannya berzikir, menyebut nama Allah, dan dia dengar. Jadi ini namanya kakek Nabi, kakek buyut namanya Ilyas. Itu disebutkan dalam Al-Barzanji, ya. Dalam Maulid Barzanji itu disebutkan kisah itu.
Ini yang disebut aktifnya zikir Nur Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir. Apabila sebelum Nabi Muhammad lahir, Muhammad bin Abdullah lahir, kakek-kakeknya ini menyadari nama Allah berzikir di tubuhnya, maka itu juga berlaku kepada sampai ke Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Muttalib. Lanjut kepada siapa? Hashim punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Ya, Abdullah sama, dia juga merasakan itu. Maka ketika dia tergoda oleh suatu hal yang nggak benar, nggak tepat, nur itu mengarahkan dia. Nah, sekarang jasadnya sudah meninggal, nurnya masih utuh, Maka disebutkan di Quran, wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang menyempurnakan nurnya. Ya, oleh karenanya syaitan tidak suka kajian nur. Masalahnya syaitan ini kadang pinjam lisan ustaz. Ya, akhirnya si ustaz mengatakan kajian Nur Muhammad kajian sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi zikir level 1 adalah fana fi syekh, fana fi muallim, dan fana pada guru. Awal dari fana kepada Sayyidina Muhammad. Fana fi Sayyidina Muhammad, awal dari fana fillah. Awal dari fana, lebur karam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi nggak usah repot-repot hilangkan dunia, nggak bisa. Ya, ingat saja, ya, rasakan guru kita di depan. Insya Allah langsung hilang itu pikiran dunia. Insya Allah, ya. Guru yang mengajarkan zikrullah. Jadi kalau susah sekali sholat khusyuk itu, nggak usah bayangkan Ka'bah. Ka'bah itu batu bata, ya. Ingat orang yang ajarkan kita zikir, karena rohnya terwaris dari rohani Rasulullah SAW. Maka lebur dalam ingat orang pewaris Rasul ini, hilang wajah dia, muncullah nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karenanya di dalam Kanzul Ma'rifah itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jalan pintas menuju Allah, salah satunya adalah engkau mengetahui bahwa dirimu, asal tubuhmu, jasadmu, jiwamu berasal dari nurullah, nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi tiadalah tubuhku, tiadalah jasadku, tiadalah jiwaku, tiadalah darahku, tiadalah dagingku, tiadalah tulangku, tiadalah sumsumku, tiadalah kecuali dari nur Muhammad SAW. Ya. Kalau itu di Banjar, kalau di Padang, Sumatera Barat, lain lagi, ya. Mereka buat syair. Guru-guru saya itu waktu kita talqin tarekat Samaniyah dulu, mereka buat syair. Syekh Abuya Hasan Basri yang mengajarkan saya tarekat Samaniyah, beliau bersyair seperti ini. Awalnya nur, akhirnya nur. Di dalam nur sama Allah. Awalnya nur, akhirnya nur. Di dalam nur basarnya Allah. Terus sampai akhir. Sifat ma'ani yang 7. Awalnya nur, akhirnya nur. Habislah nur, bertajallilah Allah. Nah, cuma itu kita urai dalam syair yang baru, ya. Tajalli itu fana fillah baqa billah, ya. Kita juga tidak sembah nur. Ya, kita tidak sembah nur. Karena nur pasti juga padam. Nur dicipta Allah, kecuali nur zat Allah itu tidak ciptaan. Sedangkan nur Sayyidina Muhammad SAW itu dicipta. Nah, nur yang ada di guru. Nah, ini kalau teman-teman merasakan zikir itu connect. Nah, tadi susah sekali connectnya itu. Ya, kita ajak lagi, lepas lagi, ajak lagi, lepas lagi, ngantuk soalnya. Kita ajak lagi, lepas lagi, terakhir dapatlah dikit, ya. Allah mulai dapat, ya. Allah mulai dapat dikit. Ya. Udah dapat dikit, udah kita stop aja daripada terlepas lagi. Ya, kayak orang lagi main saham atau Bitcoin, ya. Pas lagi naik dikit udah ambil aja daripada turun lagi. Ya. Jadi mimpin zikir itu nggak hanya asal mimpin, dia harus bisa menangkap, ya, dengan izin Allah getaran kalbu orang. Ini kalbu nggak bergetar nih. Nah, gimana biar bergetar sebagian besar, yang lain nggak bergetar juga nggak apa-apa. Saya agak connect dikit, udah stopin supaya rasanya tidak hilang. Ya. Jadi zikir itu yang penting sesaat. Kenapa zikir itu 33, 100? Belum tentu terima semua. Mungkin yang nomor 33 aja diterima. Dari 100, dari 1 sampai 99 tidak terima.
yang diterima yang ke-100. Ya, biasanya begitu. Kata Nabi, ini kias nih. Walaupun ini tidak cocok, kata Nabi, kalau kamu makan, ada remahan. Ya, bahkan ada yang lengket-lengket di tangan. Jangan langsung dibuang, dicuci. Ya, diambil dulu makan. Bukan dijilitnya Nabi itu, bukan. Ya, diambil dengan elegan. Siapa tahu di situ ada berkah. Ya. Maka zikir itu yang penting ada koneksinya, langsung kita ambil. Ya, jadi mirip-mirip begitulah. Terus gimana cara tahunya? Itu pengalaman guru-guru lah itu. Beda guru, beda pengalaman ya. Beda mursyid, beda makom deh. Nah, level zikir level 2, summa nasita dzikraka fi dzikrika. Engkau tidak hanya lupa selain Allah dan lupa dirimu, sekarang nasita dzikraka, engkau lupa dengan zikirmu sendiri. Fi dzikrika, di dalam zikirmu. Jadi nanti ada masa diajak zikir, kaskat tahu-tahu sudah 1000. Nah, itu level 2 itu. Ya. Tahu-tahu sudah hilang. Orang sudah berangkat, kita gitu ya. Itu namanya an-naumu fi dzikr. Tertidur di dalam zikir. Jadi boleh nggak tidur dalam zikir? Boleh. Itu nikmat. Karena tidur itu hanya terjadi saat gelombang otak seseorang tenang. Apabila dia tertidur dalam zikir, itu hadiah dari Allah SWT. Ya. Tapi kalau zikir tidur sebelum zikir, lain cerita itu. Itu yang mana, coba? Bisa dua-duanya. Yang barusan kayaknya sebelumnya tuh ya. Coba rasakan nanti zikir tutup ketiduran. Itu nikmat sekali itu. Nikmat sekali. Betul ya? Cuma jangan lagi sholat ketiduran, tuh nggak masuk itu. Ini yang disebut fana. Kalau tadi fana an ghairillah, fana dari selain Allah, sekarang fana dalam zikir. Ya. Dan ini mustahil terjadi kecuali bagi orang yang sudah talqin zikir. Illal majzubin, kecuali orang yang jazab, dan itu 1 dalam 10.000, 1 dalam 1 juta orang. Ya, jangan minta majzub, nanti akalnya dicabut. Ya, harus talqin, suluk, ya, barengan jazab, itu hadiah nanti. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, summa nasita fi dzikril haq iyyaka kulla dzikr. Lalu zikir yang ketiga, engkau lupa dalam mengingat Allah, iyyaka, kepada engkau, kulla dzikrin. Ya, maksudnya adalah tidak menyaksikan diri kita yang berzikir. Sebenarnya yang dapat ingat Allah itu hanya Allah itu sendiri. Kita ini hanya sebut nama dia. Qalbu hanya sebut nama dia. Jadi yang dapat ingat Allah itu, coba ingat orang tuanya, bisa ingat? Baiknya hidup atau sudah meninggal, bisa ingat? Kenapa? Sudah pernah jumpa? Dulu kita pernah jumpa Allah. Pernah di alam ruh. Perjumpaan itu disebut musyahadah. Tapi ada yang ingat nggak sekarang? Ketutup oleh otak ini. Maka otak ini dia harus fana dulu. Istirahatkan dia dulu, baru nanti rohnya ingat. Maka apabila roh ingat, mengingatnya dengan cara tanpa cara. Maka teman-teman kalau mulai rindu kepada Allah, itu rindu ini mulai guru, rindu kepada Rasulullah, baru mulai rasa nangis. Ya, orang rindu nangis nggak? Ya, pasti mulai nangis. Ya. Dia nggak tahu kenapa saya nangis. Itu mulai rindu, rohnya mulai kurang. Ya. Kita kalau ingat orang-orang yang kita sayangi, kita pasti nangis. Ya. Jadi zikir tertinggi itu, kata Imam Al-Harawi, apabila engkau diberi kesadaran bahwa yang berzikir sebenarnya bukan engkau, tapi yang berzikir kepada Allah itu sendiri. Berarti fana'lah ini, baka'lah Allah. Fana'lah diri, baka'lah ilahi. Jadi yang ingat aku, hanya aku, kira-kira itu. Maka zikirnya bukan la ilaha illallah lagi. Bukan la ilaha illahu lagi. Kalau yang berzikir Allah, apa lafaznya?
Allah berkelan ke Nabi Musa, "Hai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana." Ya Musa, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Karena dia mengingat dianya. Aku itu mengingat sang aku. Itu. Kesadaran kepada keakuan Allah itu mustahil terjadi kecuali menghancurkan keakuan ini. Jadi mohon maaf, mau sudah berijazah tarekat, mau udah mursyid, mau udah kata wali lah kata orang, tapi kalau masih menyisakan dalam diri ini aku yang berzikir, aku orang tarekat, aku orang hebat Nur Muhammad, aku orang berilmu, aku masih ada akunya diri ini, orang itu tidak akan merasakan zikir sang maha aku. Ya, nah semoga ke depan ikuti saja guru-guru kekasih-kekasih Allah, karena kekasih itu lebur dalam cinta kasihnya, maka tiadalah aku dia kecuali aku kekasihnya. Jika benar kita sayang kepada Rasul, tiada lagi aku diri kita, yang ada akunya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang paling lebur keakuannya dalam kemahaakuannya Allah SWT. Maka ada ungkapan, wa fi sirri ana. Di dalam sir itu engkau punya kesadaran, bukan engkau lagi yang menyebut, bukan engkau lagi yang mengingat aku, hanyalah aku. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami mengingat engkau, dan ya Allah, mana mungkinlah kami mengingat engkau, yang dapat mengingat engkau hanyalah engkau. Berilah kami kesadaran bahwa yang mengingat engkau hanyalah engkau, ya Allah. Allahumma a'inna ala syukrika. Ya Allah, bantulah kami mensyukuri nikmat engkau. Bantulah kami merasakan, memandang bahwa yang maha memberi hanyalah engkau. Yang maha menguji hanyalah engkau. Dan tiadalah ujianmu kecuali pemberianmu. Dan tiadalah pemberianmu kecuali juga ujianmu. Allahumma inna ala husna ibadatik. Ya Allah, terakhir mohon bantulah kami untuk menyempurnakan ibadah ke hadapan engkau. Menyempurnakan kehambaan diri sebenar-benar hambaan kepada engkau. Inna ala husnul khatimah. Bantulah kami untuk husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terjadi kiamat. Nah, ini versi Tirmizi. Sedangkan versi Imam Bukhari hanya dikatakan yataqarabuz zaman. Tidak terjadi kiamat sampai waktu terasa dekat. Dalam riwayat Imam Tirmizi diperjelas, ditafsil, as-sanah kasyahr, asy-syahru kal-usbu' wal-usbu' kal-yawm. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, bahkan sehari terasa seperti percikan api. Begitu ditafsir, dirinci oleh murid Imam Bukhari, yaitu Imamuna At-Tirmizi. Di riwayat Imam Bukhari ini cuma disebutkan yataqarabuz zaman. Dan betul teman-teman, bagi yang pernah hidup di zaman manual, di zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone, sekarang belum ada gadget seperti ini, belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada FB, belum ada IG. Orang-orang menjalani hidup itu terasa lama. Belum ada alat transportasi seperti secanggih hari ini. Orang kalau mau pergi haji itu bisa 6 bulan naik kapal. Ada yang sudah meninggal di tengah jalan. Ada yang pulang cuma namanya. Ada yang sampai tidak pulang-pulang lagi. Begitulah. Terasa lama. Tapi hari ini, kalaupun haji ada 40 hari. Dulu Pak Haji pulang-pulang menjadi alim, mengerti bahasa Arab, mengerti tafsir, mengerti hadis, punya sangat keilmuan. Tentu berbeda ketika hajinya instan, tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Waktu cepat sekali berkembang, berjalan. Tahu-tahu kita sudah beruban, tahu-tahu kita sudah menikah, sudah punya anak. Maka benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wayan kusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yan kusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Amal itu, teman-teman, ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Amal yang dimaksud tentu semuanya,
Dimulai dari amal kolbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan kolbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali kolbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak memandang kecuali kolbu yang menghadap kepadanya. Dan kolbu itu punya dua karakter, sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah. Tawajjuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betullah apa yang kata Nabi SAW. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya, amal zahirnya, tapi tidak menyertakan kolbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Huwallahillazi la ilaha ghairuh, fawalladzi la ilaha ghairuh," hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya satu zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, salat 2 rakaat salat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia salat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yaksurul haraj. Banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatl. Banyak kematian, pembunuhan. Qatl artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya, dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para da'i, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga, teman-teman para da'i, tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini. Karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman, ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nas ru'asa juhala.
Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan mereka dimintakan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melekat Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda, berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman bukan, jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global, ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar. Kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuq. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu, sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan. Setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil, tanda kecil ini ditandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubro berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir. Mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatiz, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma
apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia. Yang dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya Mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang, lalu siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan hadiyul mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jawrah, apa arti jawr? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi. Coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita.
Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, ya, kezaliman global, ya, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sedang melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan, Al-Mahdi minni, min walidi Fatimah, atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan, itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan, isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA. Ya. Jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita, turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman,
as-sabru fil bahthi. Ya. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu? Ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Shaykh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya halus sahih, kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi fitnatul Dajjal, apakah pandemi bagian dari itu, kita juga sudah memulainya sedikit, dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya, apa yang dimaksud nama dalam hadis itu, namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'u Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junudu Dajjal, juyusu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Maka teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah, kita minta kepada Allah SWT, ayyasirana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut, dan kita terhindar daripada zallat, waddalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan.